Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan progres dari praskripsi sebagai tugas UTS mata kuliah riset informatika. Sebelum masuk ke penjelasan, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ahmad Sudari Fatullah dengan NPM akhir 142. Baik, di sini ini adalah progres dari praskripsi saya. Jadi sebelumnya saya akan mengangkat topik yang pastinya yaitu pengenalan budaya. Nah, di sini yang sebelumnya itu saya berencana menggunakan Unity, dan setelah berkonsultasi dengan Bu Feti, akhirnya saya berubah menjadi menggunakan Roblox. Jadi untuk progres dari transkripsi ini masih sedikit. Jadi untuk judulnya di sini saya memilih pengembangan game edukasi pengenalan budaya Tulungagung berbasis Roblox dengan metode Development Life Cycle atau GDLC. Baik, lanjut. Ini untuk daftar isi. Belum saya rapikan. Di sini untuk bab 1 akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu untuk bab 2 di sini akan membahas landasan teori, game edukasi, lalu ada budaya Tulungagung, dan bahas Roblox juga, dan membahas tentang GDLC. Untuk bab 3 di sini saya masih belum mengerjakan. Untuk daftar isinya kurang lebih seperti ini. Jadi akan pada metodologi penelitian akan membahas jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, model pengembangan game atau tadi GDLC-nya itu, lalu tahapan pengembangan game, instrumen penelitian dan teknik pengembangan data, dan terakhir yaitu teknik analisis data. Baik, jadi yang melatar belakangi penelitian ini, jadi saya mengangkat topik dari daerah saya sendiri yaitu Kabupaten Tulungagung. Nah, di sini itu saya merasa Tulungagung itu memiliki banyak potensi seperti kuliner atau mungkin tempat wisata, dan juga seperti batik itu yang sangat terkenal di Tulungagung. Nah, di sini jadi saya mencari beberapa jurnal pendukung yang mendukung latar belakang saya mengangkat topik ini. Jadi di sini tuh merupakan identitas budaya, merupakan identitas mencerminkan nilai, norma, dan sejarah suatu masyarakat. Jadi di sini generasi muda itu cenderung lebih tertarik pada media hiburan digital daripada pembelajaran konvensional. Jadi seperti yang kita tahu bahwa zaman sekarang untuk sekolah-sekolah ya dari zaman dulu itu masih menggunakan buku sebagai media pembelajaran. Sedangkan sekarang itu banyak media-media digital yang lebih baik untuk menyampaikan suatu informasi. Salah satunya misalkan menyampaikan informasi terkait sejarah, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu di sini saya merasa game edukasi itu memiliki kemampuan untuk menggabungkan hiburan dan pembelajaran melalui mekanika permainan yang menyenangkan. Lalu untuk penggunaan game sebagai media edukasi ini mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, karena di sini para pemain atau para mahasiswa atau mungkin ya para user pengguna itu ya akan berinteraksi langsung dengan kontennya. Nah, di sini saya menggunakan Roblox. Jadi untuk platform Roblox ini, untuk alasan utamanya itu karena beberapa bulan ini Roblox ini menjadi salah satu game yang populer yang dimainkan tidak cuma di kalangan anak-anak tapi juga orang-orang dewasa. Selain itu juga aksesnya yang mudah karena bisa dilakukan dengan web, tidak perlu mendownload aplikasinya. Oleh karena itu di sini saya menggunakan Roblox. Untuk ini didukung oleh penelitian oleh Han, Liu, dan Gao bahwa Roblox efektif digunakan dalam konteks pembelajaran sosial, kolaboratif, maupun immersive learning. Dan di sini Roblox kita memungkinkan pengguna berperan aktif sebagai pembuat dan pemain dalam satu ekosistem yang sama. Ya, karena itu ini juga ada beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan game berbasis budaya lokal untuk tujuan edukatif. Ada Move Gracia, dan di sini menyatakan bahwa heritage-based game efektif jika dirancang dengan kombinasi narasi, eksplorasi, dan informasi budaya yang disajikan dalam bentuk info kapsul. Jadi di sini memang nantinya rencana saya itu gamenya itu bisa sama seperti Roblox pada umumnya, jadi bisa eksplorasi dan juga mungkin ada kuis seperti itu. Lalu ini juga alasan mengangkat Tulungagung selain dari daerah saya juga karena saya tahu Tulungagung itu memiliki potensi budaya yang sangat kaya. Batik, kuliner tradisional misalnya ayam lodo, dan situs bersejarah seperti Candi Dadi dan di Sanggerahan. Untuk metode yang digunakan nantinya ini akan menggunakan metode game development life cycle. Alasan utamanya yaitu ini memberikan alur pengembangan sistematis mulai dari konseptual hingga pengujian, hingga hasilnya tidak hanya berfungsi sebagai produk hiburan tetapi juga memiliki nilai edukasi dan metodologis. Baik, untuk rumusan masalahnya, di permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana
dapat merancang sebuah game edukasi yang mampu memperkenalkan budaya Tulungagung secara efektif. Nah, untuk permasalahan keduanya itu berkaitan dengan bagaimana penerapan metode game development life cycle. Ini apakah dapat digunakan sebagai proses pengembangan game edukasi ini. Dan selanjutnya di sini tuh yang menurut saya agak sulit itu yaitu permasalahan dalam bagaimana mengukur tingkat keberhasilan game. Jadi nanti di sini tuh rencana saya untuk saat ini itu masih akan membuat seperti kuis. Yang rencananya itu kuis di dalam game, bukan kuis di luar game, bukan kuis seperti Google Form seperti itu. Untuk sistem lebih lanjutnya saya juga masih belum terpikirkan apakah nanti ada sistem reward atau ada sistem poin di dalam game untuk menandai bahwa player tersebut memahami konten game tersebut atau kuis-kuis dari game tersebut. Lalu untuk tujuan penelitian di sini itu ya pastinya untuk pengenalan budaya Tulungagung. Jadi di sini itu juga untuk menguji penerapan metode game development life cycle sebagai pendekatan untuk pengembangan game. Selanjutnya lanjut ke manfaat. Jadi untuk manfaat penelitiannya yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan media pembelajaran interaktif dan berorientasi pada pelestarian budaya daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pengembang game dan akademisi dapat mengembangkan game edukasi berbasis budaya lokal. Lanjut ke bab 2. Di sini untuk tinjauan pustaka, yang pertama adalah landasan teori. Jadi untuk ada beberapa teori ya di sini itu ada game based learning, teori experiential learning, dan konsep pelestarian budaya digital. Nah, untuk kerangka metodologis yaitu game development life cycle. Jadi dari keempat ini nanti akan menjadi fondasi konseptual dalam mengembangkan game edukasi berbasis Roblox untuk bertujuan memperkenalkan budaya lokal Tulungagung secara interaktif dan menarik. Selanjutnya untuk teori game based learning, ini akan menjelaskan pembelajaran dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip permainan yang dirancang untuk menumbuhkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Pendapat ini didukung oleh Ken dan Clark. Ini menyebutkan bahwa elemen seperti tantangan, umpan balik, feedback, dan pencapaian achievement dalam game dapat meningkatkan fokus serta pemahaman pengguna terhadap materi yang disampaikan. Kemudian Pramudita dan Raharjo juga menegaskan bahwa game based learning tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi juga sebagai strategi pembelajaran aktif yang mendorong partisipasi langsung peserta didik dalam proses belajar. Selanjutnya untuk teori experiential learning, ini dikemukakan oleh Kolb untuk menjadi pendukung dalam membangun desain pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, dalam konteks game edukasi ini, pemain tidak hanya menerima informasi, tapi juga praktik langsung. Di sini juga Han Jadi menunjukkan bahwa lingkungan virtual seperti Roblox memberikan ruang bagi pengguna untuk belajar melalui eksplorasi dan eksperimen. Kita lanjut aja untuk di bagian game edukasi. Di sini ya pengertiannya game edukasi merupakan inovatif dari media pembelajaran yang menggabungkan unsur hiburan dengan tujuan pendidikan untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterlibatan peserta didik. Di sini juga didukung oleh pendapat Ken dan Clark menjelaskan bahwa game edukasi dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif melalui mekanisme permainan seperti tantangan, feedback, dan penghargaan. Nah, ini untuk pengertian dari game edukasi. Ini dalam perspektif teori pembelajaran, game edukasi sejalan dengan konsep experiential learning yang menekankan proses belajar melalui pengalaman langsung. Di sini nanti ya pastinya dengan adanya game edukasi, player atau pemain akan berinteraksi langsung dengan isi konten, tidak hanya sekedar membaca buku, tapi mereka juga akan memainkan game sehingga diharapkan dapat lebih memahami materi dalam game tersebut. Nah, selain itu, selain berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, game edukasi memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, kreativitas, dan pemahaman nilai-nilai sosial. Jadi melalui interaksi dan permainan, peserta didik belajar mengembangkan empati, kerjasama, serta kemampuan berpikir kritis. Lanjut saja ke fungsi dan tujuan game edukasi, yaitu kurang lebih juga sama. Ini bertujuan untuk menggantikan lebih ke alternatif lain selain pembelajaran melalui buku pembelajaran konvensional. Jadi di sini kan dengan adanya game edukasi, orang yang ingin belajar akan lebih mudah memahami karena mereka akan berhadapan langsung dengan isi materi atau isi kontennya. Untuk unsur dan komponen game edukasi, di sini masih dengan Ken dan Clark menjelaskan bahwa sebuah game edukasi yang baik harus mampu menyeimbangkan antara unsur hiburan dan unsur pedagogis agar pembelajaran tidak kehilangan fokus akademiknya. Di sini juga menjadi tantangan bagi saya karena umumnya game itu pasti akan mengutamakan hiburan, namun game edukasi utamanya tidak cuma hiburan tapi juga ada fokus akademiknya atau materi yang dimuat. Nah, di sini saya juga
mengambil beberapa pendapat. Ini ada komponen utama pembentuk struktur dan fungsinya, ada Camunes Garcia, juga ada Sanchez dan Adila. Ini menjelaskan bahwa komponen penting dalam game yaitu ada tujuan pembelajaran atau learning objektif, aturan dan mekanisme, rules dan mekanik, narasi dan konteks atau naratif dan konteks, interactivity, dan evaluasi dan umpan balik atau feedback. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan game edukasi. Nah, karena game edukasi ini pastinya dia itu sangat bagus untuk materi pembelajaran karena pengguna atau player dapat berinteraksi langsung dengan isu konten. Berarti di sini nanti pastinya akan meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar karena itu tadi pengguna akan merasakan langsung, tidak cuma dari hasil membaca buku. Kemudian ada memperkuat pemahaman konseptual dan mendorong kolaborasi dan komunikasi, kemudian meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, ada menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya melalui integrasi narasi lokal dan visualisasi budaya yang kontekstual. Namun dari game edukasi ini ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Misalnya di sini ada pendapat dari Flatopoulos dan Makri. Di sini mengidentifikasi bahwa tantangan utama terletak pada kesulitan dalam menyeimbangkan unsur hiburan dengan tujuan pembelajaran. Ini juga dulu sudah pernah saya konsultasikan ke Bu Feti. Jadi Bu Feti mengatakan bahwa pembuatan game edukasi ini tidak hanya menghibur, tapi prioritasnya ke materinya. Nah, maka dari itu ini juga salah satu mungkin kekurangan dan juga tantangan saya bagaimana menyeimbangkan antara game yang membuat unsur hiburan tapi tujuan utamanya itu pembelajaran. Lalu di sini juga lanjut ke pengertian dari budaya lokal. Di sini itu ini masih salah. Ini seharusnya budaya lokal. Jadi di sini tuh untuk budaya Tulungagung ini mencerminkan identitas lokal yang terbentuk dari perpaduan nilai tradisi kearifan masyarakat setempat. Di sini Fitriani menjelaskan bahwa budaya lokal merupakan sistem makna yang diwariskan antar generasi melalui praktik sosial dan simbolik. Nah, di Tulungagung sendiri, nilai-nilai budaya tercermin dalam kesenian tradisional, upacara adat, serta pola hidup masyarakat yang menjunjung tinggi gotong royong dan keselarasan dengan alam. Lanjut untuk ke pengertian dari budaya lokal. Di sini tuh kita langsung saja ke pendapat dari UNESCO di sini menegaskan bahwa pelestarian budaya lokal merupakan bagian dari upaya mempertahankan keberagaman budaya dunia, terutama dalam menghadapi hegemonisasi akibat perkembangan teknologi dan media digital. Ini ada pendapat dari Konjaraningrat yang dikaji ulang oleh Fitriani. Di sini menyebutkan bahwa budaya lokal terdiri atas 3 wujud utama, yaitu sistem ide, aktivitas sosial, dan hasil karya manusia. Ketiganya ini saling berhubungan dan membentuk jati diri masyarakat yang bersangkutan dalam konteks pendidikan dan media digital. Di sini Nguyen juga menjelaskan bahwa budaya lokal kini mulai diinterpretasikan ulang melalui konsep digital heritage, yaitu upaya adaptasi dan mendokumentasi unsur budaya tradisional ke dalam bentuk digital. Dan di sini juga kita langsung saja ke unsur-unsur budaya lokal Tulungagung. Ini di sini langsung masuk ke bagian ini. Unsur-unsur budaya lokal ini tidak tampak dalam bentuk fisik seperti seni atau tradisi, namun juga praktik sosial. Di sini berdasarkan hasil penelitian Wulandari dan Setiawan, beberapa unsur budaya Tulungagung dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada sistem religi dan kepercayaan. Kedua ada bahasa dan sastra. Ketiga ada kesenian tradisional. Keempat ada sistem sosial dan gotong royong. Dan terakhir ada teknologi dan kerajinan lokal. Jadi setiap unsur tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dalam membentuk struktur budaya yang utuh. Nah, dan ini juga sejalan dengan pandangan Rahmawati dan Hidayat bahwa gamifikasi atau pengemasan nilai budaya ke dalam media interaktif yaitu game edukasi dapat menjadi strategi efektif yang memperkenalkan kembali unsur budaya tradisional secara modern. Lanjut untuk tantangan pelestarian budaya di era digital. Nah, ini pastinya era digital ini kan semua informasi itu akan lebih mudah didapat melalui media sosial atau mungkin gadget dan lain-lain. Sedangkan untuk budaya-budaya itu kebanyakan itu masih dimuat dalam buku saja, sehingga kurangnya pengembangan atau inovasi untuk memperkenalkan budaya tersebut melalui era digital. Jadi di sini UNESCO menegaskan bahwa digitalisasi budaya dapat memperluas jangkauan pelestarian, tetapi juga berisiko menimbulkan dekontekstualisasi. Nah, di sini tuh yaitu terlepasnya nilai-nilai budaya dari konteks aslinya ketika direpresentasikan secara digital. Ini juga menjadi tantangan karena ketika
kita membuat game edukasi yang pastinya kan berupa digital ya, ini takutnya nanti ada kesalahan informasi karena representasiannya yang salah gitu. Di sini juga Setiawan menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pelestarian budaya di era digital ini yaitu perubahan perilaku generasi muda yang lebih banyak berinteraksi melalui media sosial dibandingkan dengan kegiatan budaya tradisional. Nah, ini juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, selain melalui kegiatan budaya nasional, budaya itu juga masih masih pengenalannya itu masih melalui buku-buku. Dan sekarang yang seperti kita tahu, minat baca di Indonesia itu masih rendah. Jadi di sini juga akan lebih mudah seperti penjelasan yang pada bagian subbab game edukasi tadi, akan menjadi peluang. Game edukasi ini menjadi peluang untuk memperkenalkan budaya melalui game edukasi. Selanjutnya di sini Fitriani juga menambahkan bahwa proses globalisasi dan arus media modern menciptakan kompetisi antara budaya lokal dan budaya populer. Nah, di sini yaitu budaya populer ya. Budaya populer ini menjadi sering menjadi perhatian oleh masyarakat karena media populer itu lebih mudah untuk itu tersebar. Sehingga untuk budaya-budaya lokal yang dianggap kuno itu akan semakin ditinggalkan. Nah, di sini juga salah satu tantangannya yaitu dari Setiawan menyebutkan bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur digital dan literasi teknologi. Jadi di sini juga pastinya walaupun game tersebut bagus, ini juga menjadi tantangan bagaimana untuk menjangkau ke daerah yang lebih luas. Mungkin lanjut saja ke upaya pengenalan budaya lokal. Jadi di sini upayanya mengutip dari Fitriani menegaskan bahwa adaptasi budaya ke media digital tidak boleh bersifat kosmetik atau sekedar hiburan, melainkan harus disertai proses edukatif dan reflektif yang memungkinkan pengguna memahami nilai filosofis di balik tradisi tersebut. Selanjutnya, untuk bentuk implementasi nyata, ini melalui media interaktif seperti game edukasi. Di sini juga didukung oleh Kamunas Garcia. Di sini menyoroti bahwa digital game-based heritage education mampu menjembatani kesenjangan antara pelestarian budaya tradisional dan minat belajar generasi digital. Selanjutnya di sini Ramawati dan Hidayat juga menambahkan bahwa gamifikasi dalam konteks pelestarian budaya dapat memperkuat ingatan kognitif dan efektif terhadap nilai-nilai lokal karena menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Ya, mungkin lanjut saja ke ini untuk pengujian. Di sini juga dapatnya menambahkan bahwa digitalisasi budaya perlu diarahkan pada konsep co-creation, yaitu proses kolaboratif antara pengembang konten dan masyarakat budaya untuk budaya itu sendiri. Dengan demikian media digital bukan sekedar alat dokumentasi, melainkan ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat lokal menjadi narator budayanya sendiri. Di sini ini juga ada kesalahan. Nah, di sini masuk ke platform yang saya gunakan. Di sini saya yang sebelumnya menggunakan Unity, ini berencana menggunakan Roblox. Jadi Roblox ini merupakan platform game creation system, memungkinkan pengguna selain bermain juga dapat membuat game. Dan di sini untuk platform ini dirancang sebagai ini dikembangkan oleh Roblox Corporation. Ini platform ini dirancang sebagai ruang pembelajaran kreatif yang menggabungkan aspek hiburan, kolaborasi, dan eksplorasi digital. Di sini Han Liu dan Gao juga menegaskan bahwa Roblox mendukung pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif sejalan dengan konsep experiential learning. Ini untuk pengertian Roblox, ini juga ada menurut Roblox Corporation, platform ini dirancang untuk mendorong kreativitas dan kolaborasi melalui sistem sandbox yang memungkinkan pemain berperan sebagai pembuat atau kreator maupun pemain atau player. Ya mungkin langsung ke sini aja ya. Lebih jauh lagi ada pendapat dari Bion dan Kamunas Garcia. Ini menyoroti potensi Roblox sebagai ruang representasi budaya melalui fitur visual dan efek interaktifnya. Pengguna dapat mengadaptasi elemen budaya ke dalam bentuk digital tanpa kehilangan nilai estetika dan makna sosialnya. Ini juga selaras dengan penelitian Putri yang menunjukkan bahwa Roblox dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi berbasis budaya lokal. Untuk fungsi dan fitur Roblox dalam pembelajaran, di sini ada ke pendapat dari Kop aja. Di sini yaitu Kop dan Han Liu dan Gao ini, platform ini memungkinkan peserta didik belajar melalui pengalaman langsung, kolaborasi, dan eksperimen hingga sesuai dengan pendekatan experiential learning. Nah, dalam konteks pedagogis, Roblox mendorong siswa untuk aktif merancang solusi, membangun simulasi, dan memahami konsep abstrak melalui representasi visual dalam dunia virtual. Di sini juga didukung dengan Kian dan Clark yang menambahkan bahwa elemen permainan seperti umpan balik atau feedback langsung, sistem pencapaian achievement, dan motivasi intrinsik menjadi
menjadikan Roblox efektif dalam meningkatkan keterlibatan serta retensi belajar. Di sini untuk fitur-fitur yang dimiliki Roblox, yaitu semakin memperkuat perannya dalam pendidikan Roblox. Dalam pendidikan, Roblox Studio berfungsi sebagai alat utama untuk pengguna untuk membuat dunia virtual dengan logika pemrograman menggunakan RU. Jadi untuk Lua ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada Roblox Studio. Nah, di sini tuh juga ada Roblox juga menyediakan Roblox Education Hub berisi sumber belajar, kurikulum, dan panduan bagi pendidik untuk mengintegrasikan game ke dalam proses pembelajaran. Di sini, Beyond juga menunjukkan bahwa dukungan terhadap perangkat virtual reality dan simulasi 3 dimensi membuat Roblox mampu menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan kontekstual. Mungkin langsung saja ke kelebihan dan keterbatasan Roblox. Ini mungkin langsung ke aspek di sini aja. Untuk aspek kreativitas dan partisipasi, kelebihannya platform user generate yang mendorong pengguna membuat konten sendiri dan belajar melalui pengalaman langsung. Untuk keterbatasannya membutuhkan kemampuan teknis dasar dalam desain dan pemrograman yang bisa menjadi hambatan bagi pemula. Untuk motivasi dan interaktif, ini elemen permainan seperti tantangan, penghargaan, dan umpan balik instan meningkatkan motivasi belajar. Untuk keterbatasannya, risiko distraksi karena pengguna bisa fokus pada aspek hiburan. Nah, sebenarnya elemen permainan seperti tantangan, challenge atau achievement itu menjadi di satu sisi bisa menjadi motivasi pengguna dalam memainkan game edukasi. Namun ada juga pengguna yang menjadikan ini sebagai ajang kompetisi. Jadi mereka lebih ke fokus ke achievement, ke challenge. Mereka mengabaikan dari hiburan tersebut, mengabaikan dari tujuan pembelajaran. Oke, mungkin di sini kita skip saja. Mungkin lanjut ke peran Roblox sebagai platform edukasi budaya. Di sini masih dari Han Liu dan Gao. Ini Roblox menyediakan lingkungan belajar berbasis project based learning, di mana peserta didik dapat mengeksplorasi konsep akademik melalui desain game dan simulasi digital. Ya, mungkin di sini lanjut ke Nada Putri. Nah, di sini ada menunjukkan bahwa Roblox digunakan untuk dalam pengembangan game edukasi Ethnotopia untuk mengenalkan kearifan lokal Trenggalek. Di sini itu sudah ada penelitian dari Putri. Selanjutnya untuk peran Roblox sebagai platform edukasi dan budaya, ini itu ada pembelajaran di era digital ya. Ini ada Rahmawati dan Hidayat menegaskan bahwa gamifikasi dapat menjadi jembatan antara tradisi dan teknologi, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat informatif tetapi juga membangun keterlibatan emosional dengan nilai-nilai budaya. Nah, ini juga sedikit kesalahan lagi. Nah, ini di sini selanjutnya untuk bahas metodenya, di sini saya menggunakan GDLC atau Game Development Life Cycle, yaitu merupakan pengembangan mengatur tahapan pembuatan game secara terstruktur dan perencanaan hingga evaluasi. Nah, di sini itu juga menurut Sankes dan Adila ya, di sini GDLC berperan penting dalam menjaga integrasi antara aspek teknis, desain, dan pengalaman pengguna agar hasil akhir game memenuhi tujuan belajar maupun hiburan. Ini untuk pengertian dari GDLC di sini, lanjut saja ke COP. Di sini COP menjelaskan pengembangan game melalui pendekatan siklus belajar dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Untuk tahapan game development life cycle atau GDLC, ini mungkin langsung masuk ke tabelnya. Di sini untuk tahap pertama ada inisiasi, yaitu ada identifikasi ide. Kemudian untuk hasil yang diharapkan yaitu dokumen konsep atau konsep dokumen. Kemudian untuk tahap kedua ada pre-production, tahapan ketiga ada production, tahapan keempat ada testing, tahapan kelima ada release, dan tahapan terakhir ada post pre-production. Ini yang paling penting ya, karena dalam game edukasi ya, itu adanya pembaruan konten atau yang nantinya itu akan ada umpan balik lah dari pengguna. Serta di sini ada evaluasi efektivitas media pembelajaran. Karena dalam hal ini saya mengangkat game edukasi dengan GDLC, dan pastinya nanti saya juga mengharapkan akhir dari game ini yaitu laporan evaluasi dan pembaruan versi game, yang salah satunya apakah game yang saya buat ini sebagai media pembelajaran sudah efektif. Itu. Dan jika ada kekurangan nanti akan dibuat ada pembaruan lainnya. Untuk kelebihan dari metode GDLC, ini juga alasan saya memilih GDLC. Di sini pendapat dari Sankes dan Fadila Azia menyebutkan bahwa GDLC membantu mengorganisasi seluruh tahapan pengembangan game secara jelas, mulai dari perencanaan ide hingga evaluasi hasil akhir. Selanjutnya untuk pendapat dari Ken dan Clark menekankan bahwa pendekatan iteratif memungkinkan pengembang melakukan evaluasi dan penyempurnaan berulang pada setiap tahap pengembangan.
Mungkin lanjut saja ke pendapat Hanliu dan Gao menjelaskan bahwa kerangka kerja seperti GDLC sangat cocok diterapkan pada platform digital modern seperti Roblox. Karena di sini dapat mendukung kreativitas, kolaborasi, dan inovasi berkelanjutan. Nah, untuk penerapan GDLC di sini, kita langsung ke sini aja. Ini saya tahap agar relevan ya. Dari Rekian dan Clark menjelaskan bahwa tahapan seperti inisiasi dan pre-production dapat difokuskan pada perumusan tujuan pembelajaran serta pemetaan materi yang akan disampaikan dalam game. Nah, jadi di sini itu dalam penelitian saya itu GDLC diterapkan untuk mengembangkan game edukasi berbasis Roblox yang berfokus pada pelestarian budaya Tulungagung, juga didukung oleh Han Liu dan Gao, menunjukkan bahwa Roblox merupakan platform ideal untuk kolaborasi dan pembelajaran kreatif berbasis pengalaman digital melalui penerapan GDLC. Ini game dapat dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal yang diadaptasi menjadi elemen visual, karakter maupun narasi permainan. Ini juga sejalan dengan penelitian Putri, yaitu pendekatan ini memungkinkan generasi muda mengenal dan menghargai budaya daerahnya secara lebih menarik dan relevan. Oleh karena itu, penerapan GDLC tidak hanya menjamin kualitas teknis, tapi juga mendukung misi pelestarian budaya melalui media digital dan yang interaktif dan edukatif. Baik, ini untuk bab 3 di sini masih belum saya kerjakan. Untuk bab 2 pun di sini juga masih draft, jadi masih ada revisi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.